Halo, halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo, selamat pagi. Tidak ada yang jawab. Apakah kedengaran Selamat atau pagi, tidak? Bu. Oke, selamat pagi Logan. Seperti itu ya teman-teman. Kalau ditanya oleh Ibu Rika, harus jawab. Sebentar ya, kita tunggu dulu teman-temannya. Oke, sudah ada 15 orang. Ya, sebentar. Kamu pakai hari ikhlas 7. Ada lagi yang masih. Baik, sebelum kita mulai, mari kita tunggu dulu teman-teman ya. Kita pembagian tugas terlebih dahulu. Salam pramuka akan dipimpin oleh Ibu Rika, lalu pembacaan doa. Bisakah Ibu minta tolong Logan untuk memulai kelas pramuka ini dengan doa, lalu pengucapan Pancasila. Sebentar, Ibu lihat dulu deh. Dipimpin oleh sebentar. Kita bagi tugas dulu. Ibu belum hafal nama-namanya. Oke, Ibu minta tolong untuk Ivanka untuk baca Pancasila, lalu untuk Dasa Dharma, Ibu minta bantuan oleh Goran untuk baca ya. Kita ada jumlahnya ada 34, tapi ini baru hadir 20 orang. Selamat pagi, Ibu Rika. Halo pagi, Maxel. Hai, Ibu Rika. Sehat selalu ya, Maxel ya. Iya. Oke, terima kasih. Sudah ada 22 orang. Mari, silakan. Sebentar dulu, Ricci mau masuk sebentar. Sudah ada 24. Oke, masih kurang 10 orang lagi. Baik, mari kita memberikan salam pramuka di pagi hari ini. Kita bersama-sama. Oke, ada Emily sebentar ya. Aduh, kepotong lagi. Oke, sudah pembacaan doa. Yang mau masuk nanti akan Ibu tunggu nanti setelah kita berdoa dan pembacaan Pancasila, lalu pengucapan dasar lembar baru bisa boleh masuk ya. Nanti Ibu tahan dulu ya, Ibu Kip ya, supaya tidak mengganggu. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam pramuka. Oke, silakan. Salam pramuka. Oke, silakan Logan pimpin doa. Logan akan memimpin doa dengan agama yang dipercaya oleh Logan, sedangkan kita semua menyesuaikannya dengan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Logan. Mari kita berdoa dengan kepercayaan kita sendiri. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Logan. Lain kali diinin ya Logan, dibacakan supaya kita semua belajar untuk seperti ini loh, misalnya yang misalnya yang beragama Islam nanti akan berdoa secara agama Islam, kita semua menyesuaikan dengan agama kita masing-masing. Jadi kita tahu, doanya seperti ini. Kalau kita mau belajar agama Buddha seperti ini, agama Kristen atau Katolik seperti ini. Jadi kita belajar untuk memahami keberagaman yang ada di kelas kita ya. Oke, terima kasih Logan. Silakan pengucapan Pancasila. Tadi siapa yang Ibu Rika suruh? Saya. Ya, silakan. Baca yang di
Itu. Ya, silakan baca. Pancasila 1 yang keras ya. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Goran ya. Lalu pembacaan Dasa Dharma Pramuka. Natasha? Tidak ada? Oke. Oke, Natasha tidak ada. Baik, Ibu minta bantuan. Bu, Ya. Ya. Kenapa? Oke, kalau gitu Liliani. Silakan Liliani baca Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, baik. Terima kasih Liliani. Seperti itu ya bacanya ya. Tegas, keras ya. Walaupun tadi mungkin tadi Goran belum terbiasa dengan permusyawaratan dan perwakilan. Jadi nanti kita akan membiasakan diri membaca Pancasila. Ini hanya di pelajaran hanya di kelas pramuka saja ya. Baik, Ibu akan absen dulu. Kita sudah ada 32 siswa yang Ibu Rika panggil. Tolong jawab hadir ya. Sebentar. Ibu cek dulu. Oh ya, Ibu sebelumnya minta maaf ya. Tadi sengaja karena kita sedang berdoa dan ada pengucapan ada pembacaan Pancasila bagi teman-teman yang masih di waiting room tadi agak lama karena kita berdoa dulu ya. Jadi kalau misalnya belum dikasih masuk bukan berarti tidak boleh masuk. Kita berdoa dulu. Nanti sesudah berdoa pasti Ibu Rika kasih masuk ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi tolong yang terlambat tidak apa-apa, tapi jangan jangan terlalu lama juga ya terlambatnya ya. Baik, Ibu absen dulu sebentar. Ibu mau lihat dulu. Oke, yang Ibu Rika baca, Ibu Rika panggil tolong jawab hadir. Aldrik. Hadir. Aptana. Daniel. Jeremy. Jeremy tidak ada ya. Jeremy sebentar Ibu. 7 pramuka. Jeremy. Lalu Nicholas, Michael. Hadir. Hadir. Ruichi. Hadir. Ya, Ruichi hadir. Maxwell, Lionel. Hadir. Hadir. Ya, terima kasih. Diego, Ryu. Diego juga tumben tidak ada ya biasanya. Diego, Ryu ada. Oh, Ryu ada. Lalu Goran. Oke. Kimi. Hadir. Logan, Sento. Hadir. Ya. Olivia, Soyong. Hadir. Oke. Soyong hadir.
Abigail. Ibu Rika, Ya. aku bisa ke toilet. Oh, boleh, Nak, boleh ya. Oh, terima kasih Ibu Rika. Sama-sama. Hati-hati ya. Hana, Oke, terima kasih. Ivanka, Hadir. Natasha. Natasha ada tadi. Oke. Lalu Kay, Olsela. Hadir. Hadir. Ya, terima kasih. Ini suara Kay, Ibu kenal sekali. Jolin. Oke. Terus Emily. Selin. Hadir. Kezia. Hadir. Nayana. Hadir. Alison. Liliani. Hadir. Michelle. Catherine. Hadir. Oke. Baik, kita ada 32 orang yang tidak hadir hari ini, ada 2 orang. Jumlahnya ada kita ada 34, jumlahnya 2 orang yang tidak hadir. Ya, betul, pas. Jeremy dan Diego. Oke. Alison, apakah ada kabar dari Jeremy atau Diego? Apakah mereka sakit atau bagaimana? Bisa beritahu. Bu, itu Ya. Jeremy bilang dia nggak bisa masuk ke linknya. Mungkin dia masih pakai yang lama. Coba kasih tahu yang terbaru. Kan Ibu yang di line ini dari Ibu kasih kan semalam ya. Passwordnya Indonesia ya, bukan yang bahasa Indonesia ataupun pramuka. Ya, bilang Jeremy. Terus Emily tidak bisa buka mic dan video. Oke, nggak apa-apa. Oh, Alison juga ya. Wifi-nya tidak bagus ya, udah nggak apa-apa. Aptana juga. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang penting ada pemberitahuan. Oke, terima kasih untuk pemberitahuannya. Baik. Sekarang kita akan masuk kepada sejarah pramuka di dunia dulu ya, baru di Indonesia. Ada yang tahu siapa sih yang ini pramuka, pendiri pramuka di dunia? Ada yang tahu? Ada yang tahu, teman-teman? Ada yang tahukah? Yang tahu nih dapat nilai dari Ibu Rika langsung nih. Karena ini kalau pramuka lebih banyak kepada praktek. Ya. Bu, pertanyaannya apa lagi, Bu? Wifi dikit lagi. Oh iya, wifi putus-putus ya. Oke, siapa pendiri pramuka di dunia? Oh, tahu tidak? Ini lambang pramuka kita nih, seperti lambang di dunia pramukanya. Yang tahu? Oke, baik. Halo? Sempat terputus. Oke, Ibu, karena belum ada yang tahu, baik Ibu jelaskan sejarah singkat pramuka dunia. Ya, ini gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Tapi kita bahas sekarang adalah sejarah kepramukaan di dunia. Nah, sejarah kepramukaan di dunia tidak lepas dari Baden-Powell. Nah, Baden-Powell siapa itu ya Baden-Powell ya? Dialah tentara, ya. Tentara apa yo? Ada yang tahu? Iya, tentara Inggris yang lahir di London. Ya. Dia lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Ya. Siapa yang sudah lahir di tahun 1857? Pasti belum ada ya, termasuk Ibu Rika juga ya. Beliau inilah yang menggagas kegiatan dalam sejarah yang akhirnya kemudian terkenal ya dengan kepramukaan atau scouting. Ya. Nah, sejarah itu mencatat bahwa buku Age for Scouting ya pada 1800
yang berisikan pengalaman Baden-Powell semasa di ketentaraan menarik minat dan banyak dibaca tidak hanya oleh kalangan militer saja, melainkan juga oleh para guru dan organisasi pemuda. Nah, ternyata minat masyarakat terhadap buku Ode to Scouting itu sangat tinggi, teman-teman. Ya, membuat William Alexander Smith ya, pada saat itu beliau menjadi pimpinan Boys Brigade Inggris, meminta Baden-Powell itu melatih 22 pemuda ya oleh Baden-Powell ya. Nah, ke-22 pemuda itu diajak teman-teman berkemah di sebuah pulau yang bernama Pulau Brownsea selama 8 hari pada tanggal 25 Juli sampai dengan 2 Agustus 1907. Tercatat dalam sejarah, perkemahan tersebut menginspirasi Baden-Powell untuk menulis buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Nah, selain di selain diilhami buku-buku terdahulu, ternyata buku ini mendapatkan masukan dan dukungan dari Frederick Russell Burnham, yaitu Chief of Scouts in British Africa ya. Tidak hanya beliau saja, ternyata ada beberapa lagi ya. Ada Ernest Thompson Seton dari Worldcraft Indians Amerika yang bertempat di Amerika, dan William Alexander Smith dari Boys Brigade ya. Wow, ternyata banyak sekali ya peminatnya ini ya untuk belajar untuk kegiatan kepramukaan ini. Ya. Nah, lalu kembalinya buku ini ya menjadi laris manis ya. Jadi banyak yang suka sekali ya dengan buku ini ya. Bahkan seluruh dunia ternyata teman-teman, tidak hanya di Inggris saja ataupun di bagian Eropa saja, tapi seluruh dunia. Dan buku Scouting for Boys ini menjadi rujukan itu menjadi dan pedoman penyelenggaraan kegiatan serupa di seluruh dunia. Jadi rujukan ini ya bahwa buku ini memang layak dan bagus untuk kegiatan kepramukaan ya. Dan kegiatan-kegiatan tersebut kemudian dikenal dengan sebagai kepramukaan atau scouting. Nah, kemah di Pulau Brownsea dan buku Scouting for Boys itu dianggap sebagai tonggak awal sejarah kepramukaan di dunia. Jadi bapak pramuka sedunia itu adalah Baden-Powell. Ini dia. Bapak Baden-Powell yang terkenal itu. Ya. Jadi nanti kalau seandainya Ibu tanya, siapa sih pendiri pramuka? Ya ini dia, Bapak Baden-Powell. Nah, beliau ini adalah tentara Inggris ya. Dan sampai sekarang nanti kita akan kenal seragam-seragam dari seragam pramuka di seluruh dunia, ya termasuk di Indonesia. Tapi kegiatannya tetap sama, mau di negara manapun kegiatan pramuka tetap sama. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, ya Maxwell kan di Taiwan ya. Maxwell pernah lihat nggak pramuka di sana? Enggak. Belum pernah. Oh ya, bagi pandemi ya nggak bisa keluar ya Maxwell ya. Oke, Ya. Siapa yang pernah lihat pramuka, seorang anak-anak pramuka, entah di Indonesia, entah di negara lain? Ada yang sudah pernah lihat? Bisa berbagi cerita? Seragamnya seperti apa ya? Kalau di kelas 7, di kelas 8 sekarang ini,
Dulu waktu mereka kelas 7 itu ada papahnya itu orang Malaysia, mamahnya Indonesia, ya. Jadi dia pernah lihat di pramuka di Malaysia sama seperti di Indonesia, hanya seragamnya agak berbeda. Di Singapura juga beda, tapi kegiatannya tetap sama. Mungkin ada yang di sini bisa menceritakan. Oh ya, dan guru-guru kita juga yang dari tahun itu juga pernah. Oh ya, kepala sekolah kita pun ternyata seorang pembina pramuka, sama seperti Ibu Rika, hanya mungkin tingkatan kepala sekolah kita itu sudah lebih tinggi dari Ibu Rika, karena Ibu Rika masih tahap belajar. Kalau kepala sekolah kita sudah posisinya sudah banyak pengalaman, ya. Kalau Ibu Rika masih taraf belajar, ya. Itu juga beliau juga seorang pembina pramuka. Nanti kalau kita ngadain camping di sekolah, ya, persami, perkemahan Sabtu Minggu, nanti yang laki-laki kemahnya kan dipisah, ya, laki-laki dan perempuan, regunya juga dipisah. Nanti Ibu akan mengundang kepala sekolah kita, Socang, untuk jadi pembina untuk laki-laki, yang perempuan bersama Ibu Rika. Seperti itu. Ya, semoga pandeminya berakhir. Kalau masih berakhir, kalau belum berakhir, ya belum bisa kita mengadakan outdoor di sekolah, ya, untuk kegiatan pramuka. Jadi kita masih teoritis, masih dalam taraf literasi melalui video pembelajaran secara daring seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut lagi. Tadi kan sekilas tentang pendiri pramuka, Bodenpol. Ada pertanyaan, teman-teman? Jika tidak ada, Ibu lanjut. Apakah ada? Oh ya, betul, Aptana, Robert Bodenpol, lengkap. Ya, betul. Oke, bagaimana? Ibu lanjut ya, karena tidak ada pertanyaan. Ini dia, Bodenpol. Nah, sekarang kita tadi sekilas tentang pendiri Bodenpol. Sekarang kita belajar, kita mengenal sejarah kepramukaan sedunia. Seperti apa? Yuk kita baca bersama-sama kita. Nah, sejarah mencatat, ya, bahwa buku Scouting for Boy itu tersebar luas di Inggris dan negara-negara lainnya. Nah, buku ini menginspirasi, ya teman-teman, berdirinya organisasi kepramukaan di dunia, di Inggris dan sekitarnya, sehingga muncullah kegiatan-kegiatan untuk pemuda dengan menerapkan ide-ide Bodenpol. Nah, semula kepramukaan itu hanya ditujukan pada anak laki-laki. Ingat, laki-laki doang, ya, pada zaman dulu, pada saat itu, ya, yang berusia 11 sampai dengan 18 tahun dengan nama Boys Scout, ya. Nah, pada tahun 1912 atas bantuan adik perempuannya Pak Bodenpol ini yang bernama Agnes berinisiatif itu mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides. Nah, organisasi ini kemudian diteruskan oleh istri Bodenpol. Jadi makin luas, akhirnya dikembangkan, ya. Lalu pada tahun 1916 berdirilah kelompok pramuka usia siaga dengan nama KAP atau Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatan. Nah, buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Nah, disinilah pada tahun 1916 maka ada pramuka siaga dengan rentang usia yaitu 7 tahun sampai 10 tahun. Nah, ini yang siaga ini itu adalah jenjang SD primary, ya, dari kelas 7, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tapi biasanya kalau sudah mulai kelompok itu biasanya kita mulai dari kelas 4, 5 dan 6. Itu baru kita mengadakan upacara.
Kalau kelas 1 kelas 2 biasanya kelas 1 kelas 2 kelas 3 biasanya baru pengenalan pramuka. Ya, dengan memakai seragam pramuka. Oh, ini loh pramuka. Ya. Ibu lanjut ya. Nah, pada tahun 1918 ya, Pak Baden-Powell itu membentuk Rovers Code ya bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Kok tadi kan hanya untuk tentang anak remaja ya 11 sampai 18 tahun. Sekarang Pak Baden-Powell ini membuka kembali untuk usia 17 tahun. Nah, tahun 1922 beliau menerbitkan buku Rovering to Success, Mengembara Menuju Bahagia. Nah, buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus terus mengayuh sampannya. Sampan tahu? Perahu ya, perahu yang pakai ini ya, perahu. Kalau sekarang kan perahunya itu sudah menggunakan mesin. Ya, perahunya udah menggunakan mesin, sudah canggih ya. Kalau dulu itu perahu itu menggunakan sampan, itu ada yang untuk mendayungnya itu ya, dan menggunakan tenaga angin ya dengan layarnya. Ya, menuju pantai bahagia. Pantai bahagia itu pantai yang sangat indah yang kita di situ selalu mengalami kebahagiaan. Ya, oke. Nah, ini Rovers Code ini disebut kalau di Indonesia pramuka penegak. Ya, jadi ada siaga, penggalang, lalu yang ketiga itu adalah penegak. Itu jenjang middle school, SMA. Ya, junior high school, penggalang, middle school itu adalah penegak. Primary atau SD itu adalah siaga. Nanti akan dijelaskan di sejarah Indonesia nanti ya. Sejarah kepramukaan di Indonesia. Nah, pada tahun 1920 diselenggarakanlah Jambore Dunia yang pertama kali di Olympia Hall ya di London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara. Wow, luar biasa ya. Pertama kali Jambore di dunia tapi sudah mengundang 27 negara. Dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia, Chief Scout of the World. Nah, daftar pelaksanaan Jambore Dunia dapat dilihat di artikel lain di blog ini, di blog khusus pramuka ataupun di tempat lain. Ya, kalian bisa mencari informasi. Nah, pada tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka. Seperti Ibu Rika pembina pramuka. Dan tidak bisa membuka kelas pramuka seperti saat ini jika tidak mendapatkan pelatihan terlebih dahulu untuk pembina pramuka. Ya. Nah, sudah menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McClellan. Nah, beliau mendapat sebidang tanah dari Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Nah, ini jadi pusatnya pramuka sedunia kelak ya. Ibu tuh belum kesampaian loh sampai ikut Jambore Dunia. Itu susah sekali loh teman-teman. Meskipun ibu pembina itu, wah kalau dapat bisa sampai ke sana seluruh dunia itu bahagia banget. Kalau ibu cuman impian ibu satu ya, semoga di tahun depan 2022 di antara kalian ya yang ibu bina kelas 7, kelas 8, kelas 9 mewakili sekolah kita untuk mengikuti perayaan Hari Pramuka di Indonesia tanggal 14 Agustus di Istana Negara. Wow, bersama dengan Bapak Presiden kita Pak Jokowi sebagai pembina pramuka di Indonesia. Ya, berharap sekali sih Ibu. Semoga kita bisa ya, semoga. Tapi ya dengan catatan ya pandemi ini berakhir, kalaupun pandemi ini masih ada pun kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat ya, dan jaga fisik
Dan yang pasti biasanya kalau untuk masuk ke Istana Negara, kita harus sudah divaksin. Ya, mudah-mudahan ya. Ibu sih berharap tahun depan kita bisa, walaupun masih dalam keadaan libur, masih 14 Agustus ya. Karena itu 14 Agustus berdirinya Pramuka di Indonesia. Aduh, Ibu berharap sekali di antara kita, biasanya sih ada kurang lebih 10 orang yang terpilih mengikuti upacara di Istana Negara. Upacara hari lahirnya Pramuka. Ya, semoga ya. Terpenting adalah harus dapat izin dari orang tua kalian. Dan kita dapat undangan khusus, itu yang penting. Oke, yuk kita lanjut dulu ya. Semoga harapan ini didengar oleh Tuhan dan kita bisa ke sana, ya teman. Kapan lagi? Ya, semoga dengan kalian bisa ke sana membuka pintu buat adik-adik kelas kalian yang lainnya nanti ketika nanti naik kelas 7 ya kan? Ini pengalaman yang tidak terlupakan. Mari kita goreskan kenangan yang indah dengan menjadi seorang pramuka sejati. Yuk kita lanjut ya anak ya. Oke, ini tadi tentang tempat pendidikan pembina pramuka yang diberi nama Girl Well Park. Ya. Nah, pada tahun 1920 dibentuklah WOSM atau World Organization of the Scout Movement, ya, atau disebut dengan dalam bahasa Indonesia yaitu Organisasi Gerakan Pramuka Sedunia, ya. Nah, sekretariatnya atau kantor pusat WOSM yang disebut dengan World Scout Bureau yaitu Biro Pramuka Dunia. Nah, Biro Pramuka Dunia ini pertama kali berlokasi di London, ya, Inggris. Nah, pada tahun 1958 dipindahkan ke Ottawa, Kanada. Dan pada tahun 1968 dipindahkan lagi ya, teman-teman, ke Jenewa, Swiss. Ya. Nah, World Scout Bureau itu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Biro Pramuka Sedunia. Saat ini Sekretaris Jenderal WOSM dijabat oleh siapa ya ini ya? Oleh Scott Thierry. Ya. Jadi Biro Kepramukaan Sedunia ini mempunyai 5 kantor kawasan. Ada kawasan Afrika berkantor di Nairobi, di Kenya, ya, kawasan Arab yang berkantor di Kairo, Mesir, ya, lalu kawasan Asia Pasifik yang berkantor di Manila, Filipina. Nah, berarti kita masuk ke Asia Pasifik ya, di Filipina. Lalu Ibu, ya, kawasan itu apa? kawasan itu maksudnya tempat ya, kayak kompleks ya. Kawasan ya kayak tempat. Oh, oke. Thank you. Kayak kita nih, kita kan Asia ya, kita masuk ke Asia Pasifik yaitu berkantor di Manila, Filipina. Jadi kalau Asia itu kan ada Asia itu kita ada Malaysia, Filipina, Singapura, apalagi Thailand, ya, Vietnam. Nah itu kita Asia. Jadi kita pusatnya itu di Manila atau Filipina. Lalu ada kawan Eurasia ya yang berkantor di Kiev, Ukraina. Kawasan Eropa itu berkantor di Jenewa, Swiss. Sedangkan kawasan Inter-Amerika itu di Panama City di Panama. Ya, nih kalau Cecehnya Liliani nih kan ada di Eropa ya. Nah, ini bilang sama Ceceh, jangan lupa coba lihat-lihat di Jenewa, Swiss ya, pramuka yang di pusat dunia pramuka tuh di situ. Menarik loh. Ya. Atau Liliani kalau lagi berkunjung nengokin Cecehnya di Eropa bisa jalan-jalan ke sini. Kita lihat sejarahnya langsung luar biasa. Menarik teman-teman. Ya. Nah, Indonesia baru bergabung menjadi WOSM sejak tahun 1953. Jadi setelah kita merdeka, kita baru bisa bergabung
ke WOSM pada tahun 1953. Nah, selain WOSM, di dunia juga terdapat beberapa organisasi kepramukaan lainnya seperti World Association of Girl Guides and Girl Scouts atau Asosiasi Kepanduan Putri Sedunia. Ya. Kalau kita masuk kepada pramuka, mau laki-laki mau perempuan kita satu, yaitu pramuka, ya, pramuka Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita ini sudah dibahas ya. Jadi inilah sejarah singkat tentang kepramukaan di dunia. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada ya, sudah paham ya. Nah, ini yang akan ini kan sejarah singkatnya. Nanti kita akan lebih banyak kepada permainan edukatif ya, dengan tali temali dan lain-lain. Oke, jika tidak ada, Ibu mau tanya. Menurut kalian, ya, yang kalian tahu pramuka itu seperti apa? Ada yang tahu? Bagaimana sih menjadi seorang pramuka yang baik itu? Atau apa sih yang akan kita pelajari di pramuka itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu, teman-teman? Saya, Ya, Maxwell, silakan Maxwell. karena kita sudah kelas SMP harus ke kelas pramuka. Oke. Kita sudah menjadi remaja, bukan anak-anak. Harus belajar kelas pramuka. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Sama-sama Ibu Rika. iya, betul ya kata Maxwell ya. Karena kita sudah remaja, ya, sudah bukan anak-anak lagi. Jadi kita sudah harus belajar di kelas pramuka. Tapi kelas pramuka itu juga melatih kalian untuk menjadi mandiri, teman-teman. Kenapa jadi mandiri? Nanti kan ada, tinggal 2 menit lagi ya, sudah mau habis waktunya ya. Oke, baiklah kalau begitu nanti kita akan lanjutkan. Tolong di line tulis kelompok pramuka ya, masing-masing regu, satu regu laki-laki dan perempuan masing-masing 5. Tulis di line, nanti Ibu tulis ya di line kelompoknya siapa saja. Nanti di Google Classroom, di kelas pramuka juga nanti akan Ibu tulis kelompoknya siapa saja, terus kalian beri nama laki-laki dengan nama hewan, perempuan dengan nama bunga yang ada di Indonesia. Jadi kita ada 34, jadi ada satu kelompok yang hanya 4 orang, sisanya 5-5. Ya, Ibu berikan kebebasan pada kalian untuk memilih sendiri. Nanti akan ada tugas dari Ibu Rika, apa saja yang sudah kita pelajari, dan tugasnya itu selalu berkelompok. Mungkin agak sulit ya, tapi di sini di pramuka kita melatih diri untuk menjadi seperti tadi Maxwell bilang, kita sudah remaja, kita harus belajar untuk mandiri dan saling membantu. Baik, terima kasih atas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salam sehat selalu, sampai bertemu lagi minggu depan. Salam pramuka. Salam Salam pramuka. pramuka. Oke, terima kasih. Terima Salam kasih. sehat selalu ya. Selalu patuhi protokol Dadah, Ibu kesehatan. Rika. Terima Salam kasih. pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka juga.